Ini perhatikan sepanjang videonya. Ini kalian akan melihat betapa banyaknya ibu-ibu yang antri minyak goreng. Allahu Akbar. Sehat selalu Bu. Ini perjuangan ibu-ibu untuk melengkapi kebutuhan dapur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru mampir channel ini langsung aja klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Kali ini pembahasannya cukup berbeda daripada pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai kritik sosial gitu guys ya, mengenai kelangkaan minyak goreng ini guys. Alhamdulillah saya dapat satu ya, ini kemasan 1 liter. Dan ini pun carinya susah. Kita sekarang tuh nggak bisa datang ke toko langsung tiba-tiba beli minyak gitu ya, tapi harus ngantri dulu ataupun harus nyari-nyari dulu di mana toko yang ada jual minyak goreng. Bahkan kabarnya ada yang sampai meninggal ya ketika mengantri minyak goreng. Allahu Akbar. Apa yang sedang terjadi di negara kita sampai seperti ini? Padahal sebentar lagi kan juga memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya pada saat bulan suci Ramadan itu kebutuhan dapur semakin meningkat gitu guys ya, sembako juga semakin meningkat. Kalau di hari-hari biasa kan kita bisa aja masak telur doang gitu ya untuk makan, tapi kalau untuk buka puasa kayaknya nggak cukup kalau cuma telur doang, pastinya akan masak lagi juga yang lainnya. Artinya kebutuhan dapur ya akan meningkat pada saat bulan suci Ramadan. Semoga problem kelangkaan minyak goreng di Indonesia bisa cepat terselesaikan ya sebelum Ramadan tiba lah kalau bisa. Oke teman-teman, coba kita reaction ya video-video antrian minyak goreng di beberapa sosial media yang beredar. Ini ada yang viral kemarin ya. Di sini judul videonya, emak-emak asik rebutan minyak, netizen salfok ada yang melorot. Ada yang melorot katanya. Ini dari Tribun guys ya. Coba kita putarkan ya. Warganet dibuat heboh dengan video sejumlah emak-emak yang berebut minyak goreng di sebuah pusat perbelanjaan. Tampak minyak goreng kemasan yang telah ada yang melorot tersusun rapi diserbu secara bersamaan oleh pengunjung. Rekamannya diunggah akun Instagram @andrali48 pada Kamis 24 Februari 2022. Namun di samping berebut minyak goreng, warganet dibuat salah fokus alias salfok dengan salah seorang pengunjung. Saking asiknya berebut minyak goreng, warganet menyebut ada yang melorot. Hal itu terlihat dalam video saat pengunjung yang rata-rata mama berlarian ke tempat minyak goreng. Satu di antara emak-emak kasihan ya ibu-ibunya demi melengkapi kebutuhan dapurnya sampai berdesak-desakan seperti itu. Allahu Akbar ya. Kita lihat lagi video lainnya ya. Kalau yang ini ya, ini sandal antri beli minyak. Kalau ini sandalnya guys yang antri untuk beli minyak gitu ya. Mungkin karena masih lama datang minyaknya, jadi sandalnya dulu yang ditaruh di situ. Kita putar ya. Lur, antri minyak sing antri sandale lur. Wih, sendalnya men. Wih, panjang juga ya. Sing antri sendale. Yang antri sendalnya katanya. Wih, panjang loh antriannya. Sendal semua lagi. Sendalnya satu. Pinter juga ya. Camano yang antri teman-teman lihat tuh, sendal. panjang banget loh. Wow. Antri minyak roll sendale gue. Bahkan ada yang naruh helm juga loh ini. Kasihan ibu-ibu yang nunggu-nunggu itu ya. Tuh ada yang helm juga, naruh helm gitu ya. Ada yang ibu-ibu jongkok di sana. Yo. Wah, sampai segitunya ya kelangkaan minyak. Coba kita lihat komentarnya. Assalamualaikum, boleh tanya kenapa sekarang minyak langka di Indonesia? Ya itu ya, kenapa sekarang langka gitu ya. Coba kita lihat video lainnya ya. Wah, ini di Indomaret ini guys antrinya. Di sini judul videonya, minyak goreng langka, emak-emak ricuh saat berebut masuk Indomaret bikin petugas nangis. Petugasnya nangis. Coba kita lihat. Wow. Sampai ditutup gitu. Wow. Parah. Gimana petugasnya bisa fokus kalau ngelayani sebanyak ini orangnya? Wow. Kita lihat lagi video lainnya ya.
Di sini ya. Kalau ini antriannya panjang guys ya, sekitar 4 km kayaknya ini. Nah, ini perhatikan sepanjang videonya. Ini kalian akan melihat betapa banyaknya ibu-ibu yang antri minyak goreng. Allahu Akbar. Sehat selalu Bu, ini perjuangan ibu-ibu untuk melengkapi kebutuhan dapur ya. Wah, sedih sih ngelihat kondisi negara kita saat ini ya, seperti ini. Padahal kita tahu ya, di Indonesia adalah negara penghasil kelapa sawit ya. Cukup besar penghasil kelapa sawit di Indonesia, tapi waduh, kok bisa langka gitu ya. Nih guys, kalian perhatikan, panjang banget loh antriannya. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya ngantri. Ada yang bawa anak. Kasihan loh mereka ini. Ini masih berlanjut sampai belakang nih antriannya. Tuh, ini pasar kayaknya ya. Panjang banget ya antriannya. Panjang jalan nih antriannya. Ini keterangannya di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Coba kita lihat komentarnya ya. Oh, belum ada yang komentar ya. Oh, antriannya panjang banget ya. Kita lihat lagi ya video terakhir ini. Antri minyak. Banyak banget yang antri nih. Wih. Kasihan ya ngantri-ngantri. Ini ya pastinya udah karena butuh ya. Kalau bukan karena butuh nggak mungkin sampai seperti ini antrinya. Bahkan sampai ada yang meninggal dunia juga kan. Teman-teman, kalau kita bicara tentang pemerintahan di era sekarang ini ya, adalah pemerintahan yang sangat kuat sekali, terbukti dari beberapa undang-undang yang ditolak oleh masyarakat berhasil disahkan, seperti undang-undang RUU KPK dan undang-undang Omnibus Law. Kita lihat demonya tuh di mana-mana, hampir di setiap kabupaten ada yang demo, tapi nyatanya pemerintah berhasil mengesahkan itu. Kenapa? Karena memang kekuatan pemerintah sangat besar sekali. Hal lainnya lagi yang bisa kita lihat betapa kuatnya pemerintah kita saat ini, nyaris tanpa oposisi. Bahkan ada pengamat yang mengatakan di era Pak Jokowi, oposisi atau kelompok oposisi ini tiarap semua. Bagaimana tidak tiarap kalau jumlahnya hanya segelintir itu aja. Dan yang lebih mengagetkan lagi, betapa kuatnya pemerintah kita saat ini. Lihat, dua tokoh yang dulunya menjadi lawan politik di masa pemilu kemarin itu sudah menjadi koalisi di pemerintahan saat ini, yaitu Bapak Prabowo Subianto dari Gerindra dan juga Bapak Sandiaga Uno. Jadi yang dulunya 01, 02 antara cebong dan kampret, sekarang udah jadi satu. Artinya udah kuat banget kan ya. Dan dengan kekuatan sebesar itu, seharusnya pemerintah di masa sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa mensejahterakan masyarakatnya. Apalagi sampai kejadian kelangkaan minyak goreng gini ya, sampai ada yang ngantri meninggal dunia. Allahu Akbar, ada apa di negara kita ini? Padahal kita tahu juga negara kita itu negara gemari palojinawi, kaya dengan hasil alamnya. Dan semua orang tahu di Indonesia itu lahan perkebunan sawit berhektar-hektar. Bahkan pada tahun 2020 Indonesia itu tercatat sebagai negara eksportir kelapa sawit terbesar di dunia. Iya, itu dunia, serius. Dan setelah itu barulah Malaysia. Lah terus kenapa masih kekurangan minyak? Saya sebagai orang awam aja bisa melihat, nah ini ada yang nggak beres ini. Terus sekarang lagi ramai pemerintah 3 periode. Waduh, yang bener aja nih Pak. Bahkan sampai ada berita ya, tukang cendol itu dibayar 200.000 untuk ngomong 3 periode. Nggak tahu tuh siapa yang bayar. Ini apakah pihak pemerintah ataupun orang di luar pemerintah, kita nggak tahu siapa yang bayar. Yang jelas beritanya seperti itu. Dan juga sekarang kita lihat ada podcast yang sangat besar di Indonesia malah ikut-ikutan juga memfasilitasi untuk menyuarakan 3 periode. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, itu ya kan podcast, ya podcastnya dia, terserah mau dibawa arahnya kemana.
Kita sebagai penonton lah yang harus cerdas, mana podcast yang memang menyuarakan aspirasi rakyat, mana podcast yang menyuarakan aspirasi pejabat pemerintahan. Ya, saya ulangi lagi, dengan begitu besarnya kekuatan pemerintah kita saat ini, maka tidak ada alasan untuk tidak bisa mensejahterakan masyarakatnya. Tidak ada alasan juga untuk tidak mampu menepati janji-janjinya pada saat kampanye. Dan saya sebagai warga masyarakat Indonesia tentunya mendukung secara penuh pemerintah kita untuk bisa mengembalikan situasi negara kita ini dengan sebaik-baik mungkin. Baik itu dari ekonomi, dari kesehatan akibat pandemi ini, semuanya lah pokoknya kita dukung pasti. Dan kalau ada pun kritik dari saya, bukan berarti saya membenci, justru karena saya sayang dengan negara ini. Saya tidak ingin orang memandang negara kita itu sedang tidak baik-baik saja. Kita pastinya ingin orang memandang negara kita baik-baik saja, tentunya sejahtera dan lain-lainnya. Justru sebenarnya yang tidak menyayangi negara kita, yaitu para penjilat munafik-munafik itu, benar ataupun salah tetap dibela. Gimana itu? Salah juga tetap dibela. Sudahlah, klik tombol subscribe dan juga loncengnya biar nggak ketinggalan video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.